Salam Menit Katekesi. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekesi. Kali ini kita akan membahas bahan Sinode Universal Tingkat Keuskupan Suffragan Tanjung Karang. 1. Hantaran umum seputar latar belakang, tujuan, dan arah Sinode. Sinodalitas gereja nampaknya menjadi gagasan dasar atau fundamental dari Bapak Suci Paus Fransiskus dalam pembaharuan gereja secara berkesinambungan melalui suatu pertobatan pastoral dan misionaria. Sejak awal penggembalaannya, dinamika ini yakni berjalan bersama, arti dari sinode, dari para gembala dan umat Allah, menjadi kunci bagi Bapak Suci untuk membuka kekayaan gereja sekaligus pembaharuan dalam gereja. Berjalan bersama merupakan warisan yang sangat berharga dari gereja perdana, yang bahkan menjadi hakikat dari gereja sendiri, menjadi cara gereja untuk ada dalam hidup, modus vivendi, serta cara gereja berkarya, modus operandi, dalam mewujudkan misi keselamatan Allah. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34, Kisah Para Rasul bab 11 ayat 3, dan Yohanes 4 ayat 1-42. Sinode para uskup bagi Bapak Paus Fransiskus terutama merupakan langkah mendengarkan umat Allah untuk secara bersama mendengarkan terang bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, aspek konsultatif merupakan suatu yang mendasar mengenali rasa iman yang sedang hidup. Di sini penting proses penegasan rohani agar bisa membedakan dengan sekedar mengungkapkan pendapat yang masuk akal belaka, sebab kesepakatan gereja tidak didasarkan pada pemungutan suara belaka, namun bagaimana keterbukaan akan Roh Kudus. Bandingkan Yohanes 14 ayat 17. Hasil sinode bagi Paus merupakan titik berangkat dari perwujudanyataan gereja, terlebih di konteks gereja setempat. Gereja sinodal adalah gereja yang hendak mendengarkan suara semua kawasan, terlebih kawasan yang selama ini jarang didengar dan diperhatikan. Tidak mengherankan kalau tema yang diusung adalah soal persekutuan umat beriman atau komunio, keterlibatan semua atau partisipasi, dan perutusan atau misi. Paus Fransiskus ingin mengarahkan gereja agar berfokus pada tugas perutusan umatnya, yakni pewartaan Injil. Itulah gereja misioner. Ciri yang menyertai dalam menjalankan tugas perutusan tersebut adalah kemurahan hati. Mempertimbangkan pentingnya keterlibatan, maka diputuskan proses sinode para uskup diperluas dengan dimulai dari gereja lokal, yakni paroki dan keuskupan, untuk melibatkan semua umat dari yang paling bawah, dan diperpanjang yang biasanya hanya dalam kegiatan pertemuan beberapa hari oleh para uskup menjadi selama 3 tahun, agar proses mendengarkan dan langkah diskresi dapat semakin terjalin. Paus Fransiskus menegaskan bahwa Paus dan kaum tertabis tidak di atas gereja, melainkan ada dalam gereja. Dalam kebersamaan sebagai umat Allah, gereja berjalan bersama sebagai umat Allah yang berziarah dalam tapak jalan perutusan Kristus, sebab berkat sakramen baptis dan sakramen penguatan, setiap orang mempunyai kualitas Yesus Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Setiap pribadi menjadi subjek yang penting untuk saling mendengarkan, saling mendukung, dan saling membantu dalam berjalan bersama demi terwujudkan misi Injil gereja sendiri. Dengan kenyataan dan gagasan ini, Bapak Paus Fransiskus mengajak kita sebagai gereja keuskupan untuk turut menghidupi semangat berjalan bersama tersebut, yaitu untuk bersama-sama melihat kembali perjalanan kita sebagai komunitas, melakukan diskresi bersama-sama untuk mendengarkan Roh Kudus dalam terang sabda Allah, dan memimpikan bersama gereja yang sinodal di masa depan, serta berjalan bersama atau ambil bagian dalam mewujudkan misi Injili gereja dalam konteks keuskupan kita. Bersama dengan gereja keuskupan-keuskupan seluruh dunia,
Kita telah mengawali perjalanan sinode atau berjalan bersama ini dalam perayaan Ekaristi pada tanggal 17 Oktober 2021. Dengan kelonggaran hati kita, seraya memohon seluruh terang Roh Kudus, semoga kita dapat ambil bagian dalam membangun komunio, gereja yang semakin dinamis demi terwujudnya misi keselamatan Allah bagi dunia kita, bagi masyarakat kita, dan secara konkret bagi konteks hidup kita sehari-hari di keuskupan kita. Demikianlah poin pertama dari hantaran umum seputar latar belakang, tujuan, dan arah sinode dari bahan sinode universal tingkat keuskupan sufragan Tanjung Karang. Nantikan kelanjutannya. Salam.